Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Seperti biasa, Suara Juventini selalu hadir setiap minggunya untuk ngomongin Juventus, update tentang Juventus, diskusi tentang Juventus, bahkan ada review-review pertandingan yang keren-keren, yang pastinya di setiap channel Suara Juventini ini yang dihadirkan adalah para fans. Wah, biasanya kan kalau di podcast bola nih atau channel-channel bola yang dihadirkan kan pengamat bola, tapi kalau ini adalah fans sejatinya Juventus. Dan tiap minggunya sebenarnya itu selalu berganti-ganti atau Juventini dari daerah manapun selalu hadir di Suara Juventini. Biasanya gue undang ada berdua Juventini, kali ini yang satu kebetulan lagi nggak ada kabar, lagi nggak bisa hadir juga. Terus ya akhirnya ada satu nih Juventini juga yang luar biasa. Dengan siapa? Yang pakai jersey Juve. Gue Suryo dari Depok lagi. Suryo ini yang kedua kalinya ya Sur ya? Halo guys, ya kalau di sebelumnya yang lawan Napoli. Enggak, lawan Lazio lo. Preview lawan Lazio. Oh sorry, Lazio. Iya, gue masih ingat. Preview lawan Lazio lo. Oke, jadi kita hari ini bukan preview nih materinya. Kita diskusi-diskusi ya ringan-ringan aja. Semoga bisa mengulas banyak hal tentang Juventus ya. Boleh, amin. Ya kan? Oke, kita ini dulu, kita lihat dulu. Diskusi kali ini gini Sur, gue pengen 2021 ini rekapannya seperti apa. Artinya rekapan ini mungkin nggak terlalu detail ya, prinsip-prinsipnya aja ya. Jadi ini yang pengen kita bahas. Ini 2021 pas banget sama paruh musim kelar. Iya kan? Giornato udah 19, paruh musim udah kelar. Ini saatnya momen yang tepat untuk kita bahas kenapa paruh musim pertama ini dan nanti seperti apa paruh musim kedua. Tapi seperti apa paruh musim kedua, gue nggak fokus di situ. Gue cuma fokus apa yang bisa kita dapat di paruh musim pertama ini, perjalanan Juventus di 19 Giornata dan lolosnya di Liga Champion. Kalau lolosnya Liga Champion, gue rasa sih nggak terlalu jadi soal ya, karena kan juara grup dan hanya ditalahkan oleh Chelsea, dan itu pun Chelsea-nya itu pun dengan status Juve udah lolos duluan ya waktu lawan Chelsea kan. Betul banget. Jadi kayaknya kalau di Liga Champion gue masih ngeliatnya masih on record lah, maksudnya masih track recordnya masih bagus. Jadi yang jadi masalah biasanya adalah di Liga Serie A. Peringkat kita hari ini ada di peringkat 5 apa 6 gitu. Jadi gua rasa ini yang mau kita evaluasi ya. Maksudnya evaluasi di sini adalah apa yang kita lihat sebagai fans. Kenapa nih paruh musim ini harusnya Juve ini bersaing di 1 2 3 tapi kok bisa di peringkat seperti ini. Oke, kita lihat di slide pertama dulu, Sur. Oke, slide pertama adalah permainan atau Juventus itu isinya adalah pemain-pemain Juventus. Berarti di sini adalah pemain paling penting adalah pemain yang memberikan kontribusi yang terbaik di paruh musim ini. Ini pilihan Suara Juventini yang ada, tapi kalau lo punya pilihan tersendiri, silakan. Pilihan dari Suara Juventini ada Locatelli, Dybala, McKennie, De Ligt ya. Locatelli udah jelas dari Giornata 1, Giornata 2 pun udah langsung sampai ya Giornata 18 atau 17 masih main terus. Dybala walaupun mainnya banyak cedera tapi golnya lebih banyak dibanding Morata. De Ligt udah jelas ya dari Giornata pertama sampai sekarang main terus. McKennie memberikan efek perubahan yang waktu itu pernah gue bahas juga di slide-slide sebelumnya. Jadi Suara Juventini melihat ada potensi pemain terbaik di musim ini, ada 4 pemain ini. Nah, kalau lo sendiri, apakah di 4 pemain ini ada versi lo tentang pemain terbaik musim ini, atau ada pemain di luar ini? Gimana, Sur? Dan alasan lo kenapa memilih pemain-pemain tadi selama paruh musim pertama? Gue setuju di 4 orang itu. Kalau gue bisa beropini pribadi, kita bisa ngelihat pertandingan kemarin lawan Cagliari gitu. Di situ sudah mulai kelihatan insting penyerangnya itu udah mulai tajam, yaitu Mkhitaryan ya kan.
Nah, memang dia sempat dipinjamkan atau disekolahkan lah di PSG gitu. Dan gua rasa di situ di PSG itu kan memang isinya pemain-pemain bintang ya. Dia bisa beradaptasi, habis itu mungkin yang dia juga bisa apa skillnya bisa menyesuaikan dengan ya yang dimiliki PSG kan mewah-mewah ya kan. Dan satu lagi ditambahkan jam terbang, udah mulai kelihatan kok insting ininya pembunuhnya istilahnya yang di depan gitu loh, mirip-mirip Drogba kalau menurut gue pribadi. Nah untuk Dybala memang udah nggak diragukan lagi. La Joya itu kan punya sebutan khusus kan, ini Permata ya, Permata untuk nah ya, coba waktu klub sebelumnya aja pemiliknya ngomong itu La Joya, dan sebenarnya pemilik klub sebelumnya gue nggak perlu sebutin lah ya, itu agak-agak ikhlas sebenarnya tadinya ngelepas si Dybala kan sebenarnya. Ya hampir semua tim kalau ada Juve ngelirik-lirik harga naik kayak iklan developer kan, harga naik. Iya. Luar biasa. Locatelli pun butuh perjuangan walaupun memang Locatelli akhirnya cepat beradaptasi dengan pola Juve. Dan kalau kita lihat perubahan dari 4-4-2 ke 4-3-3 cukup membawa hasil yang signifikan. Artinya tren positif di 3 pertandingan terakhir. Kalau menurut gua pribadi. Seperti itu. Oke, jadi berarti lu posisinya dengan pilihan ini hampir sama ya? Atau ada perbedaan? Ada pemain yang nggak gue masukin di sini yang lu bisa notice juga bahwa ini di 19 match ini atau di setengah musim ini juga termasuk jadi bagus atau ya pemain yang bagus gitu, pemain yang penting gitu. Seperti yang lo bilang tadi, pemain yang penting waktu kita review match lawan Lazio, gue udah pernah bilang ya kan, Pellegrini start awal musim memang dia sudah niat banget ya kan. Kalau bisa di follow IG-nya, kita bisa lihat seperti yang gue pernah bilang di Lazio, yang waktu lawan Lazio kemarin, dia sudah mempersiapkan fisiknya secara bener-bener serius gitu. Maksudnya dia memang pengen dan sudah mulai kelihatan hasil ya. Kalau menurut gue pribadi mungkin bisa diambil polling gimana penampilan Pellegrini ya kan untuk mengcover dari back yang samping gitulah istilahnya lah ya. Kita tahan dulu tentang Pellegrini karena Pellegrini ada slide khusus nih. Oke. Jadi ini adalah pemain yang terbaik di paruh musim ya. Lo hampir sama dengan pilihan suara Juventini bahwa inilah pemain-pemain yang sangat penting ya. Bisa dikatakan inilah pondasi Juventus di setengah musim pertama dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Betul. Oke, di sini gue nggak bikin slide mana pemain yang flop atau pemain yang menurun karena gue malas bikin slide-nya nulis pemain Juve yang menurun, malas gue nulisnya. Gitu. Jadi kalau ada yang terbaik berarti ada yang nggak baik gitu loh. Karena nggak mungkin kalau gue bilang baik semua. Buktinya hasil mengatakan ada aja nih yang bisa di-notice dia ini mungkin bisa dikatakan perlu dievaluasi atau perlu ada perubahan kalau ingin lama di Juventus. Kira-kira ada pemain yang bisa lo notice nggak bahwa yang perlu sorot nih performanya di selama setengah musim ini? Gini loh, kalau menurut gue, pendapat gue pribadi, dengan tidak meremehkan hasil yang sudah dia capai selama bermain di Juve ya kan. Memang kalau gue pribadi, kalau jujur itu Alexandro itu memang sudah jadi sorot lah ya. Ya udah disorot ya penampilannya ya. Ya betul. Malah semula yang dari Manchester City itu Danilo yang semula diragukan akhirnya bisa beradaptasi dan menurut gue cukup bagus untuk ditaruh di back tengah juga kalau menurut gue pribadi. Nah untuk yang perlu disorot yang kedua adalah kalau menurut gue pribadi itu Arthur, karena dari pola Barcelona dia sudah mungkin ya sudah terpattern gitu ya. Dia dari zamannya Pirlo terus habis itu sampai ke memang beda ya kalau bermasalah dengan citra itu kita lain hal gitu. Tapi dengan polanya Allegri pun masih belum 100% masuk kalau menurut gue pribadi.
Oke. Nah, kalau mengenai yang perlu disorot lagi di awal musim ada Chesney yang sempat jadi heboh di dunia sosmed karena blunder ya di 2 game awal atau 3 game awal. Udah kayak mau kiamat lah pas Chesney nih. Pas Chesney nih melakukan blunder udah kayak mau kiamat, udah kayaknya udah pemain paling terburuk sedunia. Chesney perlu jadi sorotan nggak buat lo di paruh musim pertama ini? Gini bro, karena posisinya itu kiper ya kan, bukan tanpa alasan manajemen Juve itu ngerekrut dia. Pertama, ya mungkin kita sudah pada tahu itu adalah rekomendasi Buffon, dan Buffon pasti punya alasan tersendiri untuk memilih dia sebagai penerusnya lah istilahnya. Kalau kita berkaca pada blunder, ya mungkin semua pemain juga pernah melakukan blunder. Nah, untuk sementara ini, kalau ngelihat dari penampilannya so far sih memang ya kan ada beberapa blunder yang mungkin membuat beberapa Juventini atau ya katakanlah fans Juve jadi kesel gitu. Tapi ayolah, maksudnya semua orang pernah melakukan blunder ya kan, even namanya Del Piero atau katakanlah Maradona pun yang jadi kontroversi ya kan, itu kan sebenarnya dalam tanda kutip ya blunder juga gitu. Tapi ya kita lihat aja, maksudnya Szczęsny adalah pilihan yang terbaik yang dirasa Allegri untuk jadi kiper ya kan, dimana pada saat Pirlo beralih ke Allegri dan dia tidak mempermasalahkan itu. Kalau menurut gue pribadi seperti itu. Oke, jadi sorotan-sorotan tadi sebenarnya ada yang memang sudah posisinya udah rapot merah ya, tapi ada juga sebenarnya belum bisa dikatakan rapot merah seperti Szczęsny karena posisinya penting gitu ya. Iya, karena kan memang ya pasti adalah alasan tersendiri Allegri untuk tetap memainkan dia ya kan. Kita harus menghormati keputusan seperti yang gue bilang, di mana-mana yang dipecat duluan itu pelatih. Bukan pemain. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pelatih, tadi kita paruh musim pertama kita udah lihat ini adalah view-nya adalah outlook-nya pemain terbaik yang ada di Juventus, pemain penting yang ada di Juventus di paruh musim pertama. Tadi juga lu juga udah sebutkan salah satunya pemain yang dapat sorotan di paruh musim pertama ini ada Sandro ya, ada Szczęsny di awal-awal ya, mungkin banyak juga dari Juventini lagi kalau mau disurvei, Bentancur juga, Rabiot ya yang suka jadi sorotan. Tapi gue nggak mau berlama-lama di situ karena buat gue selama mereka masih di Juventus mereka harus berubah. Kalau nggak berubah pasti mereka kejual. Kan gitu aja. Ya betul, itu salah satu ya pilihannya, berubah atau dijual, udah itu aja. Iya, karena kan kalau misalkan dia berubah kayak Bernardeschi tadi malam berubah kan. Betul. Nah itu kan akhirnya mau nggak mau bisa ada opsi perpanjang kontrak, dia lama di Juve. Kalau Bernardeschi gitu-gitu aja mungkin jadi opsi jual nanti. Pastinya ya kan. Gimana kita kalau kita bahas sedikit ya tentang Cagliari, dia transisi dari kanan ke kiri dan oke lah, memang beberapa kali ini match ke belakang itu gol-golnya dari Cuadrado atau Bernardeschi itu progresnya meningkat pesat ya kan semenjak dipegang Allegri. Memang itu progres yang bagus kalau menurut gue Bernardeschi gitu. Semoga dia tetap bisa konsisten sama penampilannya. Oke. Ya itu memang membuat gue kejutan banget sih Bernardeschi di beberapa match terakhir ini bersama Juventus tentunya ya. Bisa assist, bisa ngambil peran lebih banyak, bisa percaya dirinya walaupun dia tahu dia kadang-kadang suka kalau shoot juga nggak langsung gol kan, tapi percaya dirinya gitu loh, percaya dirinya luar biasa sih. Maksud gue untuk seorang Bernardeschi, dia udah bertahun-tahun belum golin, berbulan-bulan belum golin, 500 hari kan 1 tahun lebih ya. Iya. 500 hari belum golin, 1,5 tahun nggak golin, tapi dia percaya diri mainnya. Itu belum tentu ada pemain yang bisa sepercaya diri itu walaupun kontribusi dia waktu sebelumnya nggak banyak. Ya kan, betul nggak? Malah ya kalau mau dibilang jujur jadi bahan olok-olokan karena kebanyakan para Juventini kan udah manggil dia Lord. Itu kan udah istilah seolah-olah
mainnya jelek tapi dipanggilnya Lord kan gitu kan. Iya, karena posisinya yang tak tergantikan. Iya. Oke, kita ngomongin pelatih yang karena lu bilang tadi pelatih pasti menjadi bumper pertama kalau timnya gagal atau timnya sukses juga dia sorotan pertama. Allegri ini gua ngambil data singkat aja. Selama dia memimpin dari pertama kali di Juventus di part pertamanya itu rasio kemenangannya 70%. Luar biasa. Berarti kalau ada katakanlah ada 100 pertandingan, 70 menang semua. Nah, itu kan gila namanya. Ya kan? Jadi ini pelatih bukan sembarangan. Walaupun memang seolah-olah kalau kita ngeliat pelatih hebat hanyalah ukurannya harus juara champion ya. Tapi buat gue enggak. Buat gue pelatih hebat, ya dia tetap berprestasi walaupun di liga lokal. Toh buktinya Conte dianggap hebat, nggak pernah juara champion juga. Itu enggak? Ya ini jersey yang gue pakai, yang gue beli dari Bianconeri Store ini adalah salah satunya ya kan, yang final Champions kan? Ya, itu kan adalah salah satu bentuk prestasinya Allegri kan, membawa final UCL Juventus sampai 2 kali. Nah ini nggak bisa dianggap remeh. Nah masuk lagi Allegri di part kedua. Walaupun kita belum bisa nilai ini sudah final, gue belum bilang ini final. Kan kita hanya mengevaluasi paruh musim pertama aja, bener nggak? Oh, betul. Di mana musim kemarin udah ada yang juara per musim walaupun iya. Ini tapi juara paruh musim kemarin Milan toh buktinya kan nggak Scudetto. Jadi nggak jadi soal siapa yang juara paruh musim, yang penting Scudetto terakhir siapa kan gitu. Dan tentunya teman-teman kita Juventus ini pasti beratapnya tetap Juve ya kan. Yoi. Nah, balik lagi ke Allegri, ternyata rasio kemenangan Allegri menurun ya menjadi 52% dari 10 kemenangan dari 19 pertandingan. Oh, Allegri belum di kelasnya yaitu rasio 70%. Menurut lo kenapa Allegri bisa seperti ini? Apakah Allegri lagi ini adalah ladang barunya dia? Dengan pemain-pemain barunya dia, apakah alasannya seperti itu, ataukah Allegri ada perubahan skema, atau seperti apa yang lo lihat? Kenapa rasionya bisa berubah, atau Allegri nggak di track recordnya dia yang kalau di Serie A biasanya adalah menang? Gini bro, Allegri kita tahu sendiri kan pernah istirahat juga ya dari ke kursi kepelatihan, di mana Juve sempat berganti jadi Sarri, habis itu Pirlo ya kan. Ya seperti orang yang ngebuka buku lagi istilahnya ya, walaupun dia memang pelatih profesional gitu, dia harus mentransisi pemain Pirlo untuk dari idenya dia kepelatihan diterjemahkan ke pemain-pemain yang memang bukan seperti skemanya dia yang awal dia terakhir ninggalin kan, ya kan. Nah itu pasti butuh waktu gitu, dan progres 3 pertandingan terakhir kan positif kalau menurut gue, di mana dia sudah berani mencoba pemain-pemain macam Pellegrini, Caio Jorge lah, ya kan, Musikean. Itu jarang dilakukan waktu final Champions ini kan. Dia tetap memakai pemain-pemain yang sudah istilahnya ya sudah senior gitu, tapi kemudian ini dia mencoba dengan menambah jam terbang pemain-pemain baru dan pemain-pemain muda, di mana nyonya tua menjadi nyonya muda sekarang, karena squad kita kan isinya pemain-pemain muda rata-rata sekarang ya kan, dibanding dengan zaman si ini ya kan final Champions ini. Itu menurut gue sih tinggal tunggu waktu lah, insya Allah, atau ya Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Scudetto, Copa, Super Copa, udah semuanya aja Champions. Jadi artinya lu secara pribadi bisa menerima hasil dari Allegri seperti ini di paruh musim pertama. Begitu ya, artinya. So far sih, ya benar, dari 2014 ya kan ke yang seperti lo sebutin 71%, kemudian sekarang 51%. Selisihnya tipis 20%. Ya gede itu kalau di kali ini kan karena 10 pertandingan, kalau di 100 gede loh gapnya 20 pertandingan. Oh iya untuk gapnya gede, tapi sekali lagi nggak mungkin lah, maksudnya pelatih itu nggak serius gitu loh ya kan, dimana bumper paling depannya kan dia gitu. Kalau menurut gua ya kan kita lihat sekarang
permainan skemanya kembali ke sideline, habis itu transisi kiri kanan, Allegri mencoba shooting dari luar kotak penalti atau masuk, kemudian yang nge-shoot nggak melulu yang mencetak gol nggak melulu dari striker atau dari Dybala, Morata atau Kean, ya kan, dimana Cuadrado bisa, habis itu Bernardeschi bisa, gitu menurut gue pribadi ya. Karena Allegri kalau tidak rasio kita menang tidak banyak, ya akan sulit Scudetto. Jadi kita berharap di paruh musim kedua rasio ini kembali lagi di track recordnya Allegri ya. Iya, betul. Dan kalau menurut gua lagi dia tahu gitu, Desember Januari ini adalah harga mati untuk Juve. Jadi pasti akan serius banget gitu untuk meraih poin atau punti seperti itu gitu untuk ngejar ke atasnya itu. Iya. Oke, itu tadi salah satu review lo tentang Allegri di musim ini. Karena pertama adalah ini dia udah lagi ada jeda di masa cutinya dia, ya. Iya. Nah ini lembaran baru lagi buat Allegri ya. Dan tentunya pertanyaannya lagi adalah gini, yang kedua nih, yang terakhir tentang Allegri. Pemain-pemain yang ada mempengaruhi juga dengan taktik Allegri nggak? Atau sebenarnya taktik Allegri yang tidak dimengerti pemain, atau pemain yang tidak, atau gimana? Ini masalahnya ada di Allegri apa di pemain? Kalau menurut gue pribadi, ini bukan dua-duanya, tapi proses, bukan, karena ini hanya proses untuk menuju kejayaan kita kembali. Gitu. Oh, trial and error ya? Oh iya, pasti dong. Gimana kita sudah lama misalkan nggak nyetir, terus habis itu nyetir kembali dengan mobil yang sedikit berbeda atau berbeda banget lah katakanlah. Dulu mungkin mobilnya sekarang dengan skuad yang dimiliki sekarang gitu. Menurut gue itu bukan pemainnya atau bukan pelatihnya, tapi ya insya Allah proses untuk menuju ke sananya memang ya seperti ini gitu. Insya Allah kan positif terus. Oke. Jadi itu tadi pendapat lo tentang Allegri di paruh musim pertama. Sekarang kita berharap di paruh musim kedua Allegri kembali lagi di rasionya yang 70% ya. Karena itu semua hanyalah prosesnya aja ya. Kayak kemarin itu ya. Prosesnya aja. Jadi kapasitas Allegri tetap dia pelatih yang monster ya, 70% kemenangan ya. Iyalah ya kan, seperti yang kita tahu mungkin Allegri di tim sebelumnya kan nggak sampai seperti itu gitu kan. Tapi dengan di Juve ya kan, di mana ada Grinta, habis itu ada Vino Alavine, dia mendapatkan feel yang sama, tapi memang sempat lah cuti lah ya. Ya, oke. Perlu refresh sedikit ya kan. Siap. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, tadi kan sempat di depan lu singgung Pellegrini. Nah, ini kenapa jadi gua ambil sorotan? Pellegrini di 3 match terakhir memberikan kontribusinya, memberikan semangatnya, memberikan passionnya, memberikan skillnya juga. Ada skill nutmeg-nya dia tuh. Apakah ini menjadi petanda Pellegrini punya masa depan di Juve, atau hanya memang menjaga kedalaman skuad yang Danilo lagi cedera? Ya hanya menjaga kedalaman skuad. Jadi yang lo lihat seperti apa? Pellegrini ini masa depan Juve atau hanya sekedar kedalaman skuad? Sekarang gini bro, kalau memang dia berniat mau ke Juve kan kelihatan dia memang preparationnya, memang genjot fisiknya benar-benar parah ya kan. Bisa seperti yang bintang yang kita milikin kemarin gitu. Dia benar-benar genjot fisik dan benar-benar punya niat untuk bermain untuk Juve. Ya. Kita berusaha menghargai itu, dan mungkin karena masih muda ya kan, perlu jam terbang. Yang kedua adalah kontrol emosi, karena sebagai side back itu kan tentu aja harus bolak-balik ya. Kalau mungkin dulu kita punya Cancelo ya kan, yang bagus untuk menyerang tapi kurang untuk bertahan ya kan. Di sini untuk menjaga kedalaman skuad, mungkin Danilo lagi cedera atau katakanlah Alexandro lagi turun, kesempatan emas untuk Pellegrini menunjukkan skill, habis itu perform ya kan, dan menjadi tempat di skuad utama. Oke, jadi lebih tepatnya Pellegrini bisa menjadi masa depan ya di Juve ya?
Betul, kalau gue pribadi sangat setuju sekali Pellegrini. Pellegrini bisa Karena jadi, oke. karena dia memang masih muda, habis itu potensinya bagus, ya kita tinggal tunggu aja kestabilan performanya atau sama konsistensi performanya. Nah, kalau Ya, menurut lo pribadi berarti kalau gitu Danilo yang menjaga kedalaman squad. kalau menurut gue pribadi ya seperti itu gitu. Danilo yang menjaga kedalaman squad karena memang dia nggak jelek-jelek amat digeser jadi central back, bener. Oke. Jadi Danilo digeser, jadi posisinya diambil sama Pellegrini ya. Nah, kalau menurut gue cocok ya kan. Bukan kita tidak menghargai skill pemain, sama sekali tidak, tapi dalam pendapat pribadi gue, opini pribadi gue, untuk tackling, positioning, habis itu membaca serangan, gimana diantisipasi, dibandingkan dengan dia crossing itu Danilo better. Kalau suruh crossing, ya teman-teman Juventus ini mungkin bisa melihat ya kan, ya nggak bagus-bagus amat lah kalau menurut gue ya kan. Oke. Karena kalau crossing, gue masih megang Juan Cuadrado. Nah, ya kita setuju lah ya kan. Masih Jadi juara lah, Juan Cuadrado tuh masih juara. Yang repotnya nih kalau Juan Cuadrado nggak ada nanti gimana coba? Kemarin kan yang gue lawan Venezia, gue lawan siapa yang terakhir? Boloknya, sorry Boloknya. Corner kicknya. Corner kick juga. Terus yang lawan Boloknya? Ya bisa itu khas banget. Khas banget. Ya. Sering banget dia gol kayak gitu. Penetrasi sampai kotak penalti, capping gocek kanan, shoot. Shootnya itu tenaganya dihabisin tuh. Dikuras terus. Dan teman-teman Juventus ini perlu mengingat bahwa sebenarnya dia pengen ditarik Chelsea kan, cuman karena ada kecintaannya pada Juve, habis itu mungkin feel-nya lebih dapat dia di Juve ya kan, dia tetap di Juve kan. Oh iya, feel-nya dia kan kenapa di Juve, dia aja berani berhadapan sama Ronaldo pada saat Ronaldo lagi marah di All or Nothing. Di saat yang lain seperti senior Bonucci diem, Cuadrado yang nenangin Ronaldo gitu. Yang lain diem pas lagi kalah lawan Porto, dia berani gitu di All or Nothing. Itu gila sih. Oke, itu tadi Pellegrini dari Suryo dari sisi Juventus ini. Ini sepakat ya masa depan Juve, ya mudah-mudahan Allegri bisa melihat ini sebagai masa depan ya, jadi bukan hanya untuk menjaga kedalaman skuad, kebetulan Danilo cedera, ada Pellegrini tapi benar-benar jadi yang utama, karena secara umur juga masih muda, masih 22 tahun, jadi gue rasa potensinya masih berkembang. Pemain bola kalau masih 22 tahun tuh sampai usia 30 masih bisa, grafiknya masih naik. Jadi nggak ada masalah sih menurut gue. Oke, itu tadi tentang Pellegrini. Ini jadi sorotan juga nih. Desember kita mau selesai. Terima kasih 2021. Terima kasih Coppa Italia dan Super Coppa di 2021 bersama Pirlo. Dan welcome juga Allegri, ketemu lagi pekerjaan barunya, tapi rasa lama. Betul. Baru tapi rasa lama. Itulah 2021 secara singkat. Dan 2022 di depan mata. Waktu cepet banget ya. Cepet banget bro, beneran. Cepet banget ya waktu ya. Gak berasa ya kan, apalagi kita ada pandemi ini, cepet banget beneran. Parah, cepet banget gila. Ini nggak terasa, besok udah tahun baru. Gila. Okay. Tahun baru, semangat baru lah ya. Oke. Tahun baru Juventus langsung kerja keras. Di bulan Januari bukan bulan liburan buat Juventus, karena baru mulai udah langsung Napoli, habis itu langsung Roma, habis itu langsung dihajar Super Coppa lawan Merda. Dan di minggu-minggu terakhir Januari juga ada ketemu Milan. Ada Coppa Italia juga lawan Sampdoria. Lu Sampdoria tuh Coppa Italia? Ya. Nah ini jadwal seperti ini, gue kalau jadi Allegri termasuk yang deg-degan, karena ini
krusial. Kenapa krusial? Sekali aja ada yang kalah atau seri di beberapa bulan ini, kita akan sulit seperti itu di beberapa match ini. Jadi menurut gua, bagaimana caranya Allegri ini bisa mempertahankan performa pemain selama Januari ini? Ini yang menjadi PR. Nah, lu melihatnya seperti apa di Januari ini? Apa yang perlu dipersiapkan Allegri? Itu yang pertama yang gue pengen tanya sama lu. Nah, yang kedua, bagaimana Allegri memakai pemain-pemain ini supaya bisa memberikan kontribusi maksimalnya, gitu loh. Jadi yang pertama dulu nih, apa yang perlu dipersiapkan Allegri untuk menghadapi ini? Kalau untuk Allegri ya, karena kita jadwal padat dan lawan-lawan yang akan kita hadapi itu nggak sembarangan, iya, rotasi itu perlu dilakukan. Di mana kita harus menjaga supaya pemain tidak banyak yang cedera, yang pertama. Terus yang kedua, Juve punya pemain-pemain muda, menjaga ininya, mentalitas untuk melawan tim-tim semacam Roma, Napoli, yang seperti kita tahu kan Napoli adalah musuh berat Juve, Roma, kemudian Merda, terus lawan Milan yang juga mempunyai skuad-skuad muda yang ya kurang lebih lah standar umurnya mirip sekarang. Allegri harus melakukan rotasi secara cermat dan teliti kalau menurut gue pribadi. Oke, rotasi secara cermat dan teliti. Tapi yang jadi masalah adalah pemain sekarang udah mulai sembuh nih. Dybala, Chiesa nih bakalan main di Napoli karena liburannya kan udah dari sekarang ya. Betul. Nah, terus juga di bulan Januari ada kesempatan menambah pemain. Jadi menurut gua ini Januari kejutan sekali. Untuk menambah pemain ini, seberapa besar peluang Juventus mendatangkan pemain baru di Januari? Kalau dari persentase menurut lu berapa persen? 40%, karena 40% ya. Ya kita tahu ya kan, di mana di pandemi ini hampir semua klub ya termasuk Juve mengalami krisis finansial, satu ya kan. Terus yang kedua, kalau kita terlalu banyak merubah skuad yang ada, Allegri pun akan bingung kalau menurut gue pribadi. Kalau terlalu banyak ya, untuk beberapa pemain sudah oke. Yang flop-flop ini untuk menjaga kestabilan sih nggak seharusnya dilepas di Januari. Ya, di Januari ini gitu. Kalau menurut gue pribadi. Terus yang kedua, kalau memang misalnya kita butuh Dybala, Chiesa, kita punya stok Kulusevski untuk tetap bermain di sideline, dan kemudian grafik yang meningkatkan Bernardeschi. Untuk central midfield kita banyak, ya tinggal pinter-pinter Allegri aja merotasi kalau menurut gue. Jadi di Januari ini dari sisi pemain untuk menghadapi jadwal ketat ini, Allegri udah harus siap dengan stok yang ada tanpa ada kedatangan pemain baru ya? Betul. Dan kalaupun ada ya kan, untuk yang melawan Napoli, melawan Milan, melawan Inter itu, iya harus pemain yang cepat adaptasi kalau menurut gue. Karena Juventus ini nih kebanyakan di luar sana harapannya Januari ada pemain baru nih. Tapi lo sendiri memberikan persentase yang nggak mungkin datang pemain baru. Di bawah 50% itu sama dengan nggak mungkin. 50% tuh di atas masih mungkin. Oke, jadi lo anti mainstream ya, bahwa di Januari ini kita nggak datangin pemain. Karena di luar sana, di Juventus ini di luar sana berharap Januari ini datang pemain. Ya gini bro, untuk setengah musim ini kan sudah mulai ada tren positif ya. Kalau menurut gue pribadi dari segi manajemen sih kecil kemungkinan, karena menstabilkan neraca keuangan dulu baru bisa lah kita bicara mercato. Dimana di sini kan sudah banyak yang berhembus kan, kayak Matthijs de Ligt, yang mulai dengan agennya itu dan segala macamnya. Kalau menurut gue pribadi kecil kemungkinan ya nggak masalah. Ini berarti kan pendapat setiap para Juventini ya, karena kan gue nggak mungkin mengumpulkan seluruh pendapat di momen Zoom seperti ini ya. Salah satunya lo memberikan
Januari jadwal ketat, belum tentu nambah pemain. Jadi kita harus siap dengan skuad yang ada. Iyalah, ya realistis saja, ya kan. Nggak Oke. semacam klub-klub yang royal jual beli pemain gitu. Ya mungkin Oke. Juventus ini mengharapkan ada gitu, tapi kalau menurut gue pribadi sih kecil kemungkinan. Bukannya gue nggak senang gitu, tapi realistis. Oke, realistisnya menurut Suryo, Juventus ini Januari kita belum datang pemain. Ya, kita lihat aja. Pendapat di luar sana atau pendapat Suryo? Jangan lupa komen. Oke. Januari ini pertanyaan terakhir di jadwal ini adalah mana yang paling berat atau mana yang jadi fokus atau jadi ya ranjau deh di Januari ini. Match mana yang jadi ranjau? Satu match aja lah, jangan semuanya ranjau. Katakanlah yang semua bisa dilatih Juve. Lawan Merda. Oh iya, lawan Merda itu karena final ya, karena trofi ya. Betul, ya kan, di situ match penting, sangat penting menurut gua, karena lawan Napoli, lawan Roma, kemudian lawan Milan itu ya bisa lah, tapi kalau final itu kan tensinya pasti beda. Apalagi kita melawan, sorry to say gitu, Merda, ya kan, dimana kita juga tahu kita semua punya ketidaksenangan dalam tanda kutip gitu. Itu rival abadi. Betul. Ya setuju gue kalau melawan Merda adalah pertandingan yang bisa memberikan ranjau ya gitu, maksudnya karena ini kalau misalkan kita bisa menang bisa juara, ini jadi momentum bagus. Kalau kita nggak juara ya bukannya berat sih, cuman ada efek pasti ke Juventus. Iya, kan mentalitas pemain juga kan pasti di final pasti tensinya beda. Habis itu ya antara pemain Merda dengan pemain Juve kan pasti beda juga gitu, karena itu kan final di mana prestis juga dipertaruhkan di situ. Ya rivalitas juga iya gitu. Kalau gue nggak meremehkan konsistensi dalam Serie A ya, tapi itu match yang paling penting menurut gue. Oke, ya mudah-mudahan ini trofi pertamanya Locatelli bersama Juventus. Amin, amin, dimana mungkin di klub sebelumnya ya kan. Iya, Locatelli yang belum ada trofinya. Yang lain udah punya ada trofi. Kean udah Scudetto trofinya. Gitu-gitu. Pellegrini juga udah. Balik lagi ke Sesni ya kan, mana dia dapat di klub sebelumnya. Iya. Oke, itu tadi jadwal ketat di Januari, kita masuk ke slide terakhir. Nah, slide terakhir gue selalu tentang Mercato. Mercato yang paling menjadi booming ya. Mungkin ini tingkatannya udah bukan isu atau gosip lagi, karena yang nge-tweet ini udah sampai Romano, Fabrizio Romano, yang sering dengan istilah here we go. Nah, dia men-tweet dari wawancara kepada agennya Raiola bahwa ya betul si Matthijs de Ligt ini dia pengen punya satu langkah lagi untuk ke klub yang lain gitu, dan dia juga oke gitu. Jadi gimana lu melihatnya? Apakah kita sudah siap dengan de Ligt ini? Kalau gue melihatnya, kalau in the end memang akhirnya dijual, ya kan, karena dua-duanya, maksudnya dari de Ligt sendiri dan dari Juventus juga, ya udah lo kalau mau cabut-cabut aja. Gue ngelihatnya yang penting dijual mahal banget deh. Supaya apa? Ya kejadiannya kayak waktu kita jual Zidane lah ya. Jual Zidane dapat 3 pemain gitu loh. Jadi gue gak ada masalah ini de Ligt harus dijual, walaupun ini pemain paling penting banget di lini belakang. Zona markingnya bagus banget. Fighternya juga bagus. Jadi kalau dijual sebenarnya kehilangan. Tapi kalau memang in the end harus dijual, gue pengen nih harganya tinggi banget, bisa jadi beberapa pemain. Kalau gue gitu. Kalau lu gimana? Gue setuju, tapi tidak sepaham. Karena kalau untuk balik lagi ke keuangan ya, finansial gitu, gue setuju untuk dijual dengan harga tinggi, di mana kedua belah pihak, ketiga lah ya, ada Raiola juga kan pasti sesuai sama yang lu bilang itu melangkah ke klub berikutnya gitu kan. Tapi
balik lagi ke pondasi utamanya, nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Kayak yang kita tahu CR7 udah meninggalkan Juve dan Juve alhamdulillah menunjukkan konsistensi yang bagus. Kalau buat De Ligt dengan harga tinggi gue setuju, tapi untuk ketergantungan terhadap De Ligt ya enggak lah. Oke, ya jadi kita juga harus berpikir kalau memang tidak ketergantungan De Ligt, siapakah back yang bisa konsisten atau segacor De Ligt dalam hal ya kita sama-sama lihat lah tadi malam aja kan sampai berdarah dia. Oh iya betul ya kan. Keputusan manajemen Juve adalah yang terbaik kalau menurut gua ya kan, dimana siapapun penggantinya pastinya yang dipilih oleh manajemen Juve adalah yang terbaik. Mempertahankan yang ada pun nggak jelek-jelek amat, Chiellini dan Bonucci. Untuk balik ke pertama tadi, mempertahankan kedalaman squad Danilo ya kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pendapat lain atau dengan persetujuan yang lain, ada back-back yang bagus ya kan, tapi balik lagi ke brother ya kan, untuk jual satu pemain dengan mendatangkan 3 seperti Zidane itu gue setuju, tapi untuk ketergantungan terhadap De Ligt ya enggak lah. Tapi kalau ada opsinya gini, De Ligt akhirnya kejual, tapi kita datengin Demiral, kira-kira itu bisa dinilai sepadan nggak? Oh ya, kalau menurut gue itu sepadan. Karena Demiral itu punya ngotot, punya skill, dan mirip sih sebenarnya dari segi tackling segala macam. Mungkin emosinya saja yang sedikit lebih di atas De Ligt. Itu kalau menurut gue. Demiral enggak jelek-jelek amat, bagus juga kok. Oke. Ya, gue sih tadi begitu. Kalau memang in the end akhirnya kejual, gue pengen ini bisa jadi 3 pemain lah, kayak waktu kita jual Zidane kan dulu kan. Jual Zidane, dapat Nedved, dapat Thuram, dapat Buffon. Ya, 3-1 3-in-1 lah istilahnya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan kita jual De Ligt, dapat Vlahovic, dapat siapa lagi. Gitu. Tapi ini sih nggak mungkin terjadi di Januari. Ini kayaknya bakalan isu paling panas di bulan Juni ya. Ya, untuk Mercato Juni. Jadi kayaknya nggak mungkin di Januari karena ini kan transaksi besar, nggak mungkin lah di Januari ini kan bertandingan masih ada. Jadi kayaknya manajemen juga nggak mau transaksi besar di Januari. Jadi gue juga di Januari itu gue setuju pemain nggak bakal datang. Kalaupun datang, catatan gue hanyalah yang minjem, opsi pinjem. Ya, atau opsi gratis ya kan. Opsi gratis. Soalnya opsi minjem kalau nggak bagus ya balikin lagi, nggak dibayar. Iya, kayak tadi gue sebutin hanya 40% untuk Mercato ya kan. Kalaupun memang misalnya di Januari ini gitu. Kalau Juni ya memang mungkin klub itu sudah bisa belanja pemain lebih banyak. Oke, itu tadi secara banyak, panjang dan lebar, nggak singkat juga, tentang mengenai review di musim ini. Mungkin kita nggak bisa ngulitin terlalu jauh karena waktu juga, takutnya teman-teman juga terlalu panjang kalau kita terlalu ngulitin lebih dalam. Tapi palingan secara prinsip-prinsipnya di musim ini, di pemain-pemain banyak yang berkontribusi lebih, tapi ada juga yang menjadi sorotan ya. Ya, betul. Dan juga yang menjadi sorotan itu pasti ya teman-teman kita Juventus ini punya pendapat yang berbeda-beda, bro. Oke. Tapi yang biasanya disorot juga ada perubahan. Ya kan? Jadi ada perubahan juga. Jadi ya kayak Benadesi yang biasa disorot, ada perubahan juga. Jadi gue ngerasa oke-oke aja sih. Maksudnya mudah-mudahan ada yang berubah dari yang disorot ini. Kalaupun nggak berubah, dia akan kejual. Pastinya itu adalah pilihan yang realistis. Kalau lu nggak mau berubah, lu dijual ya kan. Apalagi di masa pandemi ini kan pasti kita tahu lah. Dibutuhin ya. Allegri memberikan ini 70% kemenangan sebelumnya, mudah-mudahan naik rasio kemenangannya menjadi
benar-benar pelatih yang nggak bisa dikalahkan, pelatih yang sulit ditaklukkan maksudnya. Jadi mudah-mudahan di paruh musim kedua seperti itu. Ada jadwal berat di Januari, terus Pellegrini mudah-mudahan bisa menjadi line up utama ya, selalu jadi pilihan line up utama ya. Jadi bukan kedalaman skuad lagi ya. Bukan lah, ya kan. Itu anak punya potensi dan punya skill yang bagus juga kok. Seperti yang lu bilang tadi, kalaupun kita harus kehilangan De Ligt, Demiral adalah opsi yang bagus juga. Oke, itu aja Sur. Thank you banget nih, udah mau nemenin Suara Juventini lagi. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa tag lagi, nanti lu nggak ini lah ya, maksudnya nggak bosan-bosan kan kalau gue undang lagi. Oh, buat Juve. Yoi. Oke, teman-teman, itu tadi pendapat dari Suryo, bagus banget pendapatnya, memberikan banyak pandangan tentang bagaimana Juventus diselesaikan di 2021. Tidak jelek di Liga Champions, tapi lumayan bekerja keras di Serie A, tapi masih punya harapan besar di 2022. Karena peringkat kita masih belum jauh dari peringkat 1. Jadi gue berharap 2022 tahunnya kebangkitan Juventus di Serie A khususnya, dan di UCL kita mendapatkan impian yang sejak lama yang kita pengen ya. Loh, dari 96 di mana Raffanelli, Vialli itu. Iya. Aduh, bro. Oke, harapan lu di 2022 Juventus? Ya pasti kita mengharapkan juara Champions pastinya. Terus yang kedua kita bisa Scudetto lagi. Dan yang ketiga yang lawan Merda tadi gitu. Oke. Karena gue sangat menanti-nanti musim ini. Kenapa kalau bisa juara UCL ya? Wah, spesial banget. Kenapa? Karena banyak kritik di musim ini. Juventus tuh banyak kritik di musim ini. Jadi kalau bisa juara di musim ini sih gila. Amin. Iya. Oke, gitu aja Suryo. Terima kasih teman-teman yang udah bisa ngikutin sampai habis. Teman-teman Suara Juventini yang menonton juga bisa untuk nimbrung juga, untuk bisa bersuara juga. Jadi nggak harus yang gua biasa ini aja gue undang, tapi teman-teman yang penonton di sini DM aja kita di message-nya YouTube, kan ada message-nya. Silakan aja mampir, ajukan diri kalian kalau kalian ingin menjadi narasumber di Suara Juventini, karena Suara Juventini ini memang didesain untuk para fans bersuara. Oh iya, salah satu wadah di mana fans itu bisa bersuara ya kayak gini bro. Iya, karena kan biasanya fans itu berkomentar dalam bentuk ketikan. Betul. Nah, gimana kalau fans ini dirubah menjadi bersuara dalam bentuk visual seperti ini dan audio seperti ini? Iya, dan gue harap teman-teman yang punya pendapat yang bagus-bagus, yang lebih bagus daripada gue, untuk gak malu-malu sharing di sini, di channel ini, ya kan, di channel Suara Juventini ini, untuk kita sama-sama bertukar pikiran. Oke, mantap. Makasih Suryo, terima kasih banget lo ya. Thank you banget. Teman-teman Suara Juventini, thank you banget. Dan sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di channel berikutnya di Suara Juventini. Fino alla fine, Forza Juve.